Lantas bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana di Aceh? Kita terhubung dengan Brilian Syaheran di Banda Aceh. Brilian, silakan dengan laporan Anda. Baik Sita dan juga pemirsa, nampaknya memang betul sekali pada memasuki hari ke-7 ini BPBD ini mencatat bahwa sebanyak 226 kecamatan ini terdampak dari sebanyak 18 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dan dilaporkan juga sebanyak 173 orang ini meninggal dunia, sementara 204 orang lainnya ini masih dinyatakan dalam proses pencarian. Adapun dari kejadian bencana hidrometeorologi kemarin ini sebanyak 214.000 KK ini terdampak, atau sekitar 995 orang ini terdampak, dan juga sampai dengan saat ini memang ada sebanyak 197 unit jembatan yang dilaporkan rusak dan dalam proses untuk perbaikan. Dan pada hari ini Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto ini melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, yakni pemerintah provinsi yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur, kemudian juga ada aparat keamanan yang merupakan gabungan dari TNI dan juga Polri. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil dari rapat koordinasi tadi, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat siang, Pak. Pak, mungkin boleh dijelaskan kalau untuk tadi hasil dari rapat koordinasi tadi itu meliputi apa saja, Pak? Ya, utamanya kita mencoba menyusun rencana operasi yang lebih efektif, karena sampai saat ini tadi Wakil Gubernur menyampaikan masih ada 4 kabupaten kota yang secara akses darat itu masih dikategorikan terisolasi, yaitu Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang. Meskipun dari sisi akses udara ini sudah bisa kita tembus, untuk dukungan logistiknya sudah ada 4 sorti heli yang menurunkan bantuan, tetapi tentu saja ini belum cukup. Dan tadi kita juga menggali hal-hal lain yang perlu kita atensi, misalkan yang tadi disampaikan bahwa mulai ada penipisan stok oksigen di rumah sakit yang harus kita penuhi segera. Dan kemudian juga untuk stok BBM, kita lihat tidak hanya di daerah terdampak, bahkan di kota Banda Aceh pun antrian BBM mengular bahkan sampai 2 km. Dan ini juga harus benar-benar kita bisa siapkan. Tadi kita juga Kepala BNPB menghubungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan untuk bahan bakar BBM ini juga nanti akan diperlukan untuk posko taktis pengiriman bantuan. Jadi misalkan kita bisa mendropping cukup banyak stok logistik menggunakan kapal, maka dari satu titik dropping dari via kapal ini untuk mendistribusikan ke daerah terdampak, maka kita akan lakukan jalur udara. Nah, tentu saja akan ada heli standby di dekat daerah terdampak, yang ketersediaan afturnya mesti terjamin supaya frekuensi penerbangan sorti heli dalam distribusi logistik ini bisa diperkuat, bisa dipertinggi atau diperbanyak. Nah, hal-hal teknis seperti ini termasuk juga penebalan anggota TNI dan Polri, supaya nanti proses distribusi logistik ketika kita dropping dari udara misalkan bisa diteruskan oleh personel TNI Polri di bawah, supaya lebih bisa efektif dan menjangkau masyarakat di kantong-kantong warga terdampak. Ini kan juga bukan masalah yang baru ya, Pak. Akses listrik sampai dengan hari ini masih tidak merata, dan juga ini ada permasalahan dari jaringan telekomunikasi yang nampaknya ini masih terkendala juga di titik-titik merah. Ini sejauh ini akankah ada perkembangan dari tadi rapat koordinasi yang sudah disampaikan, Pak? Ya, ini juga tadi menjadi bahan koordinasi, artinya untuk listrik per 2 hari yang lalu sebenarnya suku cadang untuk gardu yang rusak tersebut sudah dimobilisasi. Di Rut PLN juga sudah turun ke lokasi, tapi memang untuk kelengkapannya butuh beberapa sorti angkutan yang kita harapkan bisa segera selesai. Kemudian untuk komunikasi bantuan Starlink dari Bapak Presiden sudah tersebar di seluruh kabupaten kota. Tetapi tentu saja
akses Starlink ini tidak kemudian serta-merta menjamin seluruh masyarakat terdampak bisa langsung menggunakan untuk berkomunikasi. Secara bertahap juga Kementerian Komdigi juga sudah turun ke lapangan dan beberapa provider telekomunikasi berbasis GSM juga sudah menyatakan komitmen dan menurunkan tim. Nah, ini tentu saja secara bertahap kita harapkan ada kemudian satu kabupaten sudah selesai, kemudian masuk lagi ke kabupaten berikutnya. Nah, progres seperti ini yang kita harapkan mulai hari ini itu bisa terlaporkan secara lebih rinci sehingga kita benar-benar bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Baik Pak Abdul Muhari, terima kasih banyak. Jadi begitu Sita, nampaknya ini dari pemerintah pusat pun juga melalui BNPB ini akan menggencarkan bantuan untuk sejumlah titik-titik merah yang ada di Provinsi Aceh. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Brilian Syahran langsung dari Banda Aceh. Terima kasih.